Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita semua selamanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk senantiasa bisa belajar dengan sebaik mungkin. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Ya, Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca doa. Silahkan untuk ketua kelasnya maju ke depan. Perhatian. Sebelum belajar mari kita baca doa. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelumnya akan Bapak absen dulu. Kira-kira hari ini siapa yang tidak sekolah? Oh, Faisal. Bapak absen dulu ya. Faisal. Kenapa Faisal? Faisal sakit. Kita doakan mudah-mudahan sahabat kita Faisal cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi di sini di SDN Lebak Sari untuk melaksanakan kegiatan belajar seperti biasa. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Baiklah, kita mulai pelajarannya. Masih semangat untuk belajar? Masih. Coba tepuk semangatnya, masih hafal tidak? Masih. Bapak tes, tepuk semangat. Semangat. tiga. Pada pertemuan kemarin kita telah belajar tentang kisah Nabi Sulaiman. Masih ingat kisah Nabi Sulaiman? Masih. Bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Barangkali ada yang ingat, kira-kira mukjizat Nabi Sulaiman itu apa? Apa? Bisa menaklukkan bangsa jin. Dan sikap yang paling terkenal dari Nabi Sulaiman itu contohnya sikap bijaksana. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Pembelajaran 11, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Barangkali di antara rekan-rekan semuanya ada yang pernah mendengar kisah Nabi Daud? Pernah. Coba, Nabi Daud itu keturunan bangsa apa? Bani Israel. Ya, Pelajaran hari ini yaitu tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Ya. Dari kisah Nabi Daud alaihi salam itu ada cerita yang sangat menarik, yaitu tentang Raja Talut dan Raja Jalut. Raja Talut adalah raja yang memimpin di daerah Bani Israel. Kalau Raja Jalut, raja yang memerintah di kawasan Palestina. Adakah perbedaannya? Ada. Kalau Raja Talut, rajanya sangat bijaksana, taat kepada Allah. Beda dengan Raja Jalut. Raja Jalut itu rajanya sangat ingkar kepada Allah dan bengis terhadap rakyatnya. Pada suatu hari, Raja Jalut bersama pasukannya diserang oleh pasukan Raja Talut. Kebetulan Raja Talut itu dibantu oleh Nabi Daud alaihi salam. Ya. Walaupun pasukan Nabi Daud sangat sedikit, kurang lebih 300 jiwa, sedangkan Raja Jalut 8.000 jiwa. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Raja Jalut bisa ditaklukkan oleh kerajaan Talut. Dan kebetulan Raja Jalut itu meninggal dunia pada waktu peperangan diserang oleh Raja Talut dan Nabi Daud alaihi salam. Berkat keberaniannya, Nabi Daud diberikan hadiah oleh Raja Talut, yaitu
dinikahkan dengan putrinya yang sangat cantik yang bernama Mawiah. Walaupun sebenarnya Nabi Daud itu ikhlas ya, ikut berperang, membela agama, mencari ridho Allah, tidak mengharapkan apa-apa. Itu sikap Nabi Daud alaihissalam. Beliau rela mengorbankan darah, mengorbankan harta, mengorbankan keringat untuk menegakkan agama, tidak mengharapkan apa-apa. Jadi Nabi Daud itu orangnya sangat ikhlas. Bisa gak kalian ikhlas? Tahu gak kalian ikhlas? Apa itu ikhlas? Ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa. Itu namanya hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Setelah pulang dari peperangan, Nabi Daud mengasingkan diri ke gunung dan diam atau tinggal di sebuah gua. Dia merenung, bertafakur terhadap dirinya sendiri, terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang mungkin pada waktu itu dia membunuh si Raja Jalut. Jadi dia bertafakur, saya telah berbuat dosa. Dengan demikian Nabi Daud bertobat kepada Allah dengan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Saba ayat 10. Mau tahu gak? Nah, ini surat Saba. Coba bantu Bapak ke depan. Di tengah sini. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ini ayat Al-Quran surat As-Saba menceritakan tentang tobatnya Nabi Daud alaihissalam. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu wat-thair. Sadaqallahul adzim. Artinya, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah bersama Nabi Daud. Ini firman Allah yang menceritakan tentang tobatnya Nabi Daud setelah melakukan peperangan. Nah, supaya kalian lebih paham lagi tentang kisah Nabi Daud, sekarang Bapak akan buat kelompok ya. Silahkan kalian buat kelompok, atau boleh satu kelompok itu ada 4 orang. Misalkan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 dan nah, ini ada buku. Langsung dibuka bukunya ya, halaman 96. Coba dibuka halaman 96 tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Silahkan kalian baca, telaah, simak dengan baik-baik, karena nanti di akhir pelajaran akan Bapak kasih tugas. Silahkan mulai dibaca. 3. Sudah dibacanya? Sudah. Paham? Dari kisah Nabi Daud yang barusan kalian baca, di sana ada hikmah yang dapat kita petik, yaitu tentang pelajaran ikhlas. Ya, tahu ikhlas? Tahu. Kata Bapak juga tadi, ikhlas itu
melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang akan Bapak buat kelompok untuk mengerjakan tugas. Ya, ini ada kertas, silahkan kalian tulis nama kelompoknya dan nama anggotanya. Ditulis. Silahkan ditulis. Langsung ditulis, langsung ditulis. Kelompok 1, kelompok 2 langsung ditulis dan namanya. Coba perhatikan dulu ke depan. Tugasnya. Silakan tulis dulu tugasnya. Tulis. Sebutkan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Tulis. Sebutkan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau sudah ditulis, silahkan kerjakan, nanti dipresentasikan di depan. 3. Sudah tugasnya sudah? Nah, kalau begitu silahkan kumpulkan oleh ketuanya ke depan. Sini. Ya, kumpulkan. Kumpulkan. Nah, dari sekian banyak kelompok, nanti akan Bapak panggil satu kelompok ke depan untuk mempresentasikan. Nanti akan Bapak nilai, kemudian hasilnya akan Bapak tempel ya. Nanti akan Bapak buat mading di depan. Khusus mading kelas 5 ya. Nanti hasilnya akan Bapak tempel di mading kelas 5. Ini ada kelompok 1 nih yang dipimpin oleh Rismawati. Bisa dibacakan di depan? Silakan maju ke depan. Dengan keras ya. Di sini. Baca. Contoh perbuatan Kurang ikhlas. keras. Contoh perbuatan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari yaitu budi memberi uang kepada pengemis dengan senang hati. Iya betul. Tepuk tangan. Ini kelompok 1 bagus ya. Bapak hargai hasil kerja kelompoknya, ini sangat bagus dan tepat. Bahwa contoh ikhlas itu budi memberi uang kepada pengemis dengan senang hati. Kalau memberi uangnya dengan cemberut, berarti tidak senang hati, apalagi sambil mengusir. Nih, langsung pulang, tenang. Nah, itu berarti tidak senang hati, tidak ikhlas. Baiklah, alhamdulillah tugas kalian sudah Bapak kumpulkan, nanti akan Bapak nilai. Baru 1 yang dinilai. Nilainya nanti saja lihat di mading ya. Nilai kelompok 1-nya sangat bagus. Saya yakin, Bapak yakin nilai-nilai yang lain juga sangat bagus. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Untuk pembelajaran tentang kisah Nabi Daud mungkin dicukupkan sekian. Kita simpulkan bahwa dalam kisah Nabi Daud itu yang serunya itu ada Raja Jalut dan Raja Talut yang bertentangan akidah. Kalau Raja Talut sangat takwa kepada Allah, kalau Raja Jalut sangat ingkar kepada Allah. Adapun Nabi Daud itu memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Apa mukjizat Nabi Daud? Mukjizat Nabi Daud itu yaitu ahli dalam menyusun strategi berperang dan dikaruniai suara yang bagus. Makanya dalam kitab Jabur yang diturunkan kepada Nabi Daud terdapat pujian-pujian kepada Allah yang suka dilantunkan oleh Nabi Daud. Kalau di kampung sini namanya pujian, sholawat. Nah, itulah lantunan-lantunan syair-syair Nabi Daud ya. Itu mungkin kesimpulannya. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran ini kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.